Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan saya Dini Safitri, mahasiswa S1 Keperawatan Fordeko. Hari ini saya akan melakukan pengkajian keperawatan pada lansia. Apakah Ibu bersedia untuk saya tanya-tanya tentang kesehatan Ibu? Bersedia. Kita mulai ya Bu ya. Nama Ibu Bu? Hadimas. Kelamin perempuan. Umur Bu? 77. Agama Islam. Status perkawinan? Dekat Pendidikan terakhir Bu? SLA. Pekerjaan sekarang? Rumah tangga. Alamat? 3 Batu. Orang yang dekat dengan Ibu yang bisa dihubungi di saat Ibu sakit? Siapa Bu? Suami. Selanjutnya saya akan nanya tentang riwayat kesehatan Ibu ya. Riwayat kesehatan sekarang gimana Bu? Kurang baik. Apa yang terasa Bu keluhannya? Keluhannya kaki. Kakinya kenapa Bu? Duduk berdiri susah, sakit. Selanjutnya yang lain Bu? Perut? Terus kadang itu tensi, kadang gula. Selanjutnya untuk riwayat kesehatan dulu Bu, apakah dulu ada riwayat kesehatan sakit atau gimana Bu? Riwayat pada tahun berapa? Yang sebelumnya ada sakit, pernah sakit sebelumnya Ibu? Mulainya dari tahun apa? Kalau sebelumnya belum. Ada sakit gula sebelumnya? Sebelumnya nggak ada. Sakit tensi? Nggak ada sebelumnya. Baru sekarang tahunya Bu? Baru 2 tahun. Jadi 2 tahun sudah tahun sekarang kan. Kalau untuk kesehatan keluarga Bu, ada penyakit keturunan nggak? Seperti gula, tensi atau mungkin yang tensi, lain? mungkin Keturunan Bu? mungkin tensi, mungkin dari bapak. Keluarga yang lain ada nggak yang sakit yang sama dengan Ibu? Enggak. Nggak ada, seperti sakit kaki tadi. Nah, selanjutnya tentang kebiasaan sehari-hari ya Bu ya, yang pola makan. Kalau untuk makannya sehari-hari berapa kali Bu? 3 kali. Habis nggak nasi yang Ibu ambil tuh? Suka-suka habis. Makannya jenis makanannya apa Bu? Makanan yang lunak, bubur, atau makanan yang biasa aja? Ya, biasa aja. Makan biasa aja. Terus untuk lauknya apa aja biasanya Bu? Lauk dan sayurnya? Biasa-biasa aja. Pakai sayur Ibu? Tiap makan selalu pakai sayur? Kadang pakai, kadang enggak. Tapi sering pakai. Sayur apa yang sering Ibu bikin? Ibu makan? Singkong, Daun ubi. Yang lain? Ada? Ada. Daun ini, kangkung. Kangkung. Terus kalau untuk lauknya Bu, apa yang sering Bu? Sering makan daging atau telur? Telur, ayam. Telur sama ayam Ibu ya. Lanjut nih, ada tentang penilaian nutrisi Bu ya. Apakah asupan makanan Ibu berkurang selama 3 bulan terakhir ini karena kehilangan nafsu makan atau gangguan pencernaan, kesulitan mengunyah atau menelan? Ibu pilih yang mana? Apakah asupannya sangat berkurang, agak berkurang, atau tidak berkurang? Tidak berkurang. Tidak berkurang. Selanjutnya, untuk penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir ini, apakah penurunan berat badannya lebih dari 3 kilo, tidak tahu, atau penurunan berat badan antara 1 hingga 3 kilo, atau tidak ada penurunan berat badan? Tidak ada. Tidak ada penurunan berat badan. Hanya untuk mobilitas, untuk pergerakan Ibu, apakah terbatas di tempat tidur atau di kursi, atau mampu bangun dari tempat tidur atau kursi tetapi tidak bepergian keluar rumah, atau dapat bepergian keluar rumah? Dapat pergi keluar rumah. Dapat pergian keluar rumah Ibu. Selanjutnya, untuk menderita tekanan psikologis atau kejiwaan atau penyakit yang berat dalam 3 bulan terakhir ini, ada atau tidak Bu? Tidak dirasakan. Tidak ada. Selanjutnya, untuk gangguan neuropsikologis, apakah ada depresi berat atau kepikunan berat, kepikunan ringan, atau tidak ada gangguan psikologis? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya, Ibu tahu nggak tinggi badan Ibu berapa sama berat badannya? 100 lah. Berat badan? 140. Berat badan 45. 50.
Berarti kalau dihitung dari tinggi badan, berat badan didapatkan masa tubuh. Nah, jadi yang tadi itu namanya penilaian nutrisi ya Bu ya. Setelah ini dijumlahkan skornya 13. Jadi dengan skor 13 ini artinya status nutrisi Ibu, status gizinya normal atau baik ya Bu ya. Lanjutnya kita masuk ke pola minum ya Bu. Kalau untuk pola minum, jenis air minum apa yang sering Ibu minum? Air putih. Air putih. Ibu ada minum teh, kopi? Enggak. Nggak ada. Air putih itu berapa banyaknya dalam sehari itu Ibu minum? Berapa gelas? Kurang sedikit. Dalam sehari itu berapa gelas Bu? Bisa dikerasin suaranya dikit Bu. Pagi 2, malam siang 2. Ada 8 gelas sehari Ibu minum? Lebih kurang. Ada 8 gelas. Air putih ya Bu ya? Air putih. Lebih kurang. Itu udah termasuk di saat Ibu minum yang lain, ada Ibu dapat obat rutin selama ini? Dari yang 8 gelas itu udah termasuk dengan obat rutin atau Ibu jadi tambah lebih banyak minum air putih karena minum obat rutin ini? Enggak, tetap biasa aja, tetap 8 gelas sehari air putih Bu ya. Lanjutnya untuk pola tidur. Pola tidur, biasanya Ibu tidur dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 9 sampai 9 malam Bu? Iya, sampai jam? Sampai jam 4, 3? Jam setengah 3. Jam setengah 3 Ibu udah bangun. Berarti dari jam 9 sampai jam 9 malam sampai jam setengah 3 pagi Ibu udah bangun. Kalau untuk tidur siangnya Bu, ada nggak Ibu pagi itu sering tidur? Suka ada, suka enggak. Kalau siang? Siang suka ada tidur siang. Ibu tahu nggak tidur siang itu, Ibu tidur siangnya itu rutin atau emang di saat ngantuk aja? Rutin, kapan aja. Tapi kalau yang tidur malam itu rutin jam 9 sampai jam setengah 3 pagi. Lanjutnya pola eliminasi Bu ya. Pola eliminasi ini pola buang air besar sama buang air kecil. Untuk buang air besar Ibu bagaimana? Berapa kali sehari? 1 kali sehari. Lancar Bu? Kadang lancar, enggak. Kalau sering makan buah sama sayur lancar. Itu gimana jenisnya? Keras, lunak, atau encer? Kadang-kadang keras, kadang encer, enggak aja. Kadang-kadang keras. Kalau enggak jarang makan buah aja, sayur keras. Untuk buang air kecil gimana Bu? Berapa kali sehari? Malam 3 kali malam. 3 kali sehari. Lancar? Malam aja 3 kali. Ada keluhan nggak saat buang air kecil? Enggak. Ada. Lanjut untuk aktivitas atau kegiatan Ibu sehari-hari. Untuk sehari-hari, untuk makan, apakah Ibu dengan bantuan atau bisa melakukan sendiri? Melakukan sendiri. Selanjutnya untuk kegiatan Ibu ke toilet atau ke kamar kecil, apakah Ibu bisa melakukan dengan mandiri atau dengan bantuan? Dengan mandiri. Selanjutnya untuk pindah dari kursi atau sebaliknya, coba Ibu pindah dari sini ke situ, bisa nggak? Bisa, tapi susah. Coba Ibu pindah ke situ dikit. Sakit. Susah. Enggak Oke. merasa sakit sedikit. Ke sini lagi, balik lagi sini Bu. Merasa sakit di dengkul. Berarti bisa, tapi ini berarti butuh bantuan Bu ya untuk pindah ya. Enggak bantu. Enggak. Merasa sakit. Bisa Bisa sendiri. pindah dengan sendiri, tapi ada keluhan nyeri. Ya, Kalau untuk kebersihan diri Bu, mencuci muka, sisir rambut, dan menggosok gigi, apakah Ibu bisa dengan sendiri atau dengan bantuan? Sendiri. Kalau mandi Bu? Kalau berjalan di tempat yang datar seperti ini, bisa sendiri atau dengan bantuan? enggak pakai bantuan, bisa sendiri. Dengan bantuan bisa contohnya dengan kursi roda, dengan tongkat, atau dengan ini kruk, enggak Ibu? Enggak. Terus untuk naik turun tangga, apakah ada Ibu naik turun tangga? Ada di masjid tapi enggak banyak. Bisa nggak Ibu naik turun tangga dengan bantuan atau sendiri? Sendiri. Dengan bantuan bisa berupa alat Bu, misalnya pakai pegangan ini. Enggak, biasa bisa. Terus untuk berpakaian mandiri atau dengan bantuan? Sendiri. Kalau untuk mengontrol buang air besar Ibu dibantu apa sendiri? Sendiri. Untuk mengontrol. Sendiri. Terus untuk buang air kecil
sendiri, masih sendiri. masih sendiri. Ya, yang tadi itu namanya indeks Bartel Index untuk mengkaji aktivitas sehari-hari. Setelah dihitung nilai ibu 100, berarti ya dengan skor 100 ini artinya ibu mandiri. Jadi aktivitas ibu sehari-hari bisa dilakukan dengan mandiri, ya Bu ya. Selanjutnya untuk rekreasi. Rekreasi ibu, kegiatan apa yang biasa ibu lakukan untuk dalam rekreasi ini? Kegiatan rumah tangga aja. Misalnya Bu, ibu ada cucu, ada rekreasi, ada ibu sering bermain dengan cucu, Ada. yang terus untuk rekreasi ada nggak ibu pergi jalan-jalan, pergi kegiatan jarang. acara masjid? Bukan masjid bang. Selanjutnya untuk menilai untuk psikologis ibu ya, psikologis ini pakai namanya GDS, yaitu Geriatric Depression Scale. Untuk ibu cukup menjawab dengan iya atau tidak, ya Bu ya. Apakah ibu sebenarnya puas dalam kehidupan ibu, iya atau tidak? Iya. Ya. Selanjutnya, apakah ibu telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat kesenangan ibu? Iya, ada. Jawab iya atau tidak Bu. Meninggalkan banyak kegiatan dan minat kesenangan ibu. Iya. Selanjutnya, apakah ibu merasa kehidupan ibu kosong? Enggak. Apakah ibu sering merasa bosan? Enggak. Apakah ibu mempunyai semangat yang baik setiap saat? Iya. Apakah ibu takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada ibu? Iya. Apakah ibu merasa bahagia untuk sebagian besar hidup ibu? Iya. Apakah ibu sering merasa tidak berdaya? Iya. Sekali. Apakah ibu lebih senang tinggal di rumah daripada di luar dan mengerjakan sesuatu yang baru? Senang bang. Senang tinggal di rumah, ya. Selanjutnya, apakah ibu merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan dengan kebanyakan orang? Iya. Apakah ibu pikir bahwa hidup ibu sekarang ini menyenangkan? Ada. Apakah ibu merasa tidak berharga seperti perasaan saat ini? Perasaan ibu saat ini? Apakah ibu merasa tidak berharga seperti perasaan ibu saat ini? Iya atau tidak? Apakah ibu merasa tidak berharga? Iya atau tidak, Bu? Apakah ibu merasa ibu penuh semangat? Lumayan. Iya atau tidak? Iya atau tidak, Bu? Apakah ibu merasa penuh semangat? Iya. Iya. Apakah ibu merasa bahwa keadaan ibu tidak ada harapan? Iya. Tidak ada harapan, Bu? Diulang lagi pertanyaannya. Apakah ibu merasa bahwa keadaan ibu tidak ada harapan? Ada. Ya. Apakah ibu pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada ibu? Iya. Ya, Sama aja. berarti dari skor tadi didapatkan nilainya 3. Dengan hasilnya tingkat depresinya tidak depresi atau ibu normal depresinya. Selanjutnya untuk fungsi sosial. Bagaimana hubungan ibu dengan keluarga? Baik. Apakah ibu mempunyai keluarga dekat? Ada. Selanjutnya di rumah ibu tinggal dengan siapa? Keluarga, anak, cucu, suami, anak, cucu. Suami masih ada, Bu? Masih. Selanjutnya untuk hubungan dengan orang lain, bagaimana, Bu? Baik. Apakah ibu bisa bersosialisasi dengan yang lain? Bisa. Selanjutnya untuk spiritual, bagaimana dengan pelaksanaan ibadah? Baik. Pelaksanaan ibu biasanya sholat di rumah atau ke masjid? Suka di rumah, suka di masjid. Sering kemana, Bu? Masjid. Di masjid. Sholat apa aja yang Bu ke masjid? Setiap 5 waktu atau sholat-sholat tertentu saja? Subuh, asar, maghrib bisa. Di masjid. Berarti zuhur yang nggak di masjid, Nggak. ya, Bu ya.
Selanjutnya, bagaimana keyakinan ibu tentang kesehatan saat ini? Bagaimana perasaan ibu tentang kesehatan ibu saat ini? Tenang. Anu. Selanjutnya kita tanya tentang fungsi kognitif, fungsi pengetahuan. Lanjut, nama tesnya adalah SPMQ, yaitu untuk mentes kognitif pada lansia. Ibu tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 Bulan? Desember Tahun? 22 Betul. Hari apa sekarang, Bu? Senin. Senin. Apa nama tempatnya ini sekarang, Bu? Dokter Alamat lengkapnya? tiga Batu Sementara Batu Sangkar. Berapa anak ibu? 9 Kapan ibu lahir? tahun 1945, Tanggal? tanggal 11 Juli 1945. Siapa Presiden Indonesia saat ini, Bu? Jokowi. Presiden Indonesia sebelumnya? Sebelum Jokowi? Tahu ibu? SBY. Nama ibu, orang tua ibu masih ingat? Ingat. Siapa, Bu? Sadia Milad. Selanjutnya, bisakah ibu kurangi 3 dari 20? Selanjutnya, kurangi 3. Bisa ibu ngitung? 14. Dari 20 kurang 3, kurang 3, kurang 3. 20 kurang 3 berapa? 20 kurang 3 17. Terus? Kurang 3. 14. Kurang 3. 11. Nah, betul semua. Jadi jawaban betul. Jadi untuk fungsi intelektual utuh, masih bagus dan masih normal ya. Selanjutnya untuk pengkajian posisi dan keseimbangan. Apakah ibu bisa berdiri dengan posisi normal? Bisa, Bu. Bisa. Berdiri dari posisi normal dan menutup mata. Coba ibu bisa berdiri, Bu. Coba tolong ibu berdiri. Bisa berdiri. Nah, Bisa ibu berdiri dengan menutup mata. bisa. Dengan kaki rapat, Bu. Bisa. Berdiri dengan kaki rapat. Bisa. Dengan kaki satu kaki. Kurang kuat. Nggak kuat. Udah cepet duduk aja, Bu. Makasih, Bu ya. Lanjutnya untuk berjalan dengan tumit salah satu kaki di depan jari kaki yang lain. Tidak kuat. Nggak bisa, Ibu. Berjalan dengan sepanjang garis lurus. Jarak berapa meter? Nggak bisa. Berjalan mengikuti tanda gambar pada lantai. Berjalan menyamping. Bisa. Ini sebenarnya dipraktekkan, Bu ya. Berjalan mundur, berjalan mengikuti lingkaran, berjalan pada tumit, dan berjalan dengan ujung kaki. Cimasta. Ya. Nasi di mangkuk. Ya, selanjutnya untuk risiko jatuh, Bu ya. Untuk risiko jatuh, apakah pernah ibu jatuh dalam 3 bulan terakhir ini? 3 bulan terakhir ini pernah jatuh nggak? Enggak. Sebelum itu pernah. Apakah ada punya penyakit yang lain, Bu? Penyakit apa aja yang ibu? Hipertensi. Hipertensi, penyakit gula, terus Asam urat. asam urat. Lebih dari 1, Bu ya. Terus untuk alat bantu jalan, apakah ibu alat bantu jalan dibantu pakai Enggak. tongkat atau pegangan Enggak ada. mandiri? Selanjutnya terpasang infus tidak, gaya berjalan atau berpindah, gaya berjalan atau berpindah, lemah. Apakah menyadari dengan kondisi saat ini? Bagus, berarti untuk resiko jatuh, ibu resikonya resiko rendah, Bu ya, dengan nilai 30. Selanjutnya untuk penurunan fisik dan psikis, apa yang ibu rasakan? Rasa sakit kaki. Apa yang perubahan apa yang ibu rasakan di saat yang sebelum lansia sampai saat ini? Sakit kaki, terus apa lagi, Bu? Suka lupa.
sikap lupa. Kalau untuk psikis, apakah ibu ada merasa kayak depresi atau hilang Enggak. semangat atau nggak ada, Bu? Enggak. Selanjutnya untuk pensiun dan pendapatan. Pendapatan selama ini dari mana, Ibu? Hasil tani Hasil tani. Cukup, Bu, untuk makan? cukup. Apakah ada ibu merasa penurunan pendapatan dari sebelum pensiun ini? Enggak. Ada. Terus untuk makna kehidupan, apa makna kehidupan yang ibu rasakan saat ini di saat masuk fase lansia ini? Seperti apa makna kehidupan yang ibu rasa? Baik-baik aja. Untuk kenyataan akan meninggal, apakah ibu Ada. apa yang ibu rasakan? Penerimaan. Bayangkan Udah, karena harus tidak ada. tua atau tidak muda emang akan meninggal ya, Bu ya. Kita Tapi harus untuk ingat. selanjutnya untuk penerimaan diri sebagai seorang lanjut usia, apakah ibu menerima penerimaan diri dengan sebagai ikhlas. menerima dengan ikhlas? Lanjut untuk pemeriksaan fisik, Bu ya, ada lansia. Untuk secara keseluruhan, apakah ibu ada merasa berkurangnya tinggi badan dan berat badan dari sebelumnya? Ada berkurang berat badan? Kurang berat badan. Tinggi badan. Apakah ada merasa kelelahan, suka sering lelah? Selanjutnya untuk nafsu makan, apakah ada perubahan nafsu makan? Apakah ada demam atau berkeringat di malam hari? Sulit tidur, sering pilek dan mudah terserang infeksi? Selanjutnya untuk tingkat kesadaran selama tensi. Untuk tensi ibu, terakhir ibu ada ikut posyandu lansia 170. 170 tensi. Di posyandu lansia ada cek apa aja, Bu? Ada cek gula, ada cek asam urat? Enggak. Jarang. Oke. Lanjutnya untuk kepala. Kepala, apa yang ibu rasakan? Misalnya udah mulai beruban, Udah. penyebaran rambutnya apa udah menipis, Menipis. ketombe? Enggak. Banyak rambut yang rontok ya, Bu? Iya. Terus kulit kering ada, Ada. kulit keriput ada, ada rambut yang botak, misalnya rambut menipis dan botak, ada, Bu? Enggak. Menipis aja, botak enggak? Menipis aja botak enggak. Ada merasakan kelenjar keringat berkurang? Enggak. Enggak. Selanjutnya untuk temperatur, apakah ada merasa temperatur tubuh menurun? Enggak. Enggak ada. Keterbatasan untuk menggigil ada enggak? Sekali-sekali ada. Ada. Untuk kekuatan otot, kecepatan dan kekuatan koneksi otot kelihatan berkurang, penjualan otot. Ini selanjutnya untuk kulit, apakah ada luka, Enggak. memar, Enggak. gatal-gatal, Sekali-sekali. perubahan pada rambut, kuku, ada nggak, Bu? Pada jari kaki, ada kalus nggak? Ada perubahan rasanya? Enggak ada. Nggak ada. Lanjut ke sistem narkotik, apakah ada riwayat transfusi, ada riwayat anemia? Enggak. Enggak. Untuk kepala, apa pernah sakit kepala, pusing, gatal-gatal pada kulit kepala? Pernah pusing, gatal-gatal di kulit kepala? Ada. Luka di kulit kepala? Enggak. Nggak ada. Untuk mata, apakah ada merasa perubahan penglihatan? Ada. Pakai kacamata, Bu? Enggak. Enggak. Ada nyeri di mata, Enggak. air mata berlebihan, Enggak. gatal-gatal, Ada. bengkak sekitar mata, tidak ada. Pandangan kabur, Iya. fotofobia, maksudnya pada cahaya, takut pada cahaya. Enggak. Kalau cahaya silau ya. Iya. Ada riwayat infeksi? Enggak. Tidak ada. Selanjutnya untuk telinga, apakah ibu ada pakai alat bantu dengar? Enggak.
perubahan pendengaran? Enggak. Ada riwayat infeksi? Enggak ada. Ada pernah periksa telinga atau konsul ke THT? Enggak. Enggak ada. Kebiasaan perawatan telinga selama ini? Enggak ada. Tidak ada. Untuk hidung, apakah ada pernah riwayat hidung berdarah atau mimisan? Enggak. Kalau tidur mendengkur nggak, Bu? Enggak tahu biasanya. Ada nggak dari Bapak dikasih tahu kalau Ibu tidurnya mendengkur? Enggak. Nggak ada. Ada riwayat alergi? Enggak ada. Riwayat infeksi? Enggak. Nggak ada. Kalau bau-bauan masih tercium sama Ibu, bau-bauan? Masih bisa Ibu mencium bau kopi? Masih bisa. Untuk mulut, lanjut Bu ya, mulut. Apa ada sakit tenggorokan? Enggak. Ada luka, lecet di Enggak. tenggorokan? Enggak. Ada suara serak, merasa Enggak. perubahan suara? Enggak. Kesulitan menelan? Enggak. Ada perdarahan di gusi nggak? Enggak. Ada karang gigi? Ada. Ada. Ibu ada pakai gigi palsu? Iya. Iya. Perawatannya gimana, Bu? Paling kurang 3 kali sehari gosok paling kurang. Ada riwayat infeksi nggak? Oke. Jadi rutin melakukan perawatan gigi palsu ya. Konsul ke gigi kapan terakhir, Bu? Ada kontrol gigi, Bu? Ya, udah lama. Udah lama. Ingat nggak terakhir kapan konsul gigi? Udah 3 tahun yang lalu kayaknya. Lanjut untuk leher. Apakah ada kaku pada leher? Enggak. Nyeri? Enggak. Benjolan? Enggak. Udah pernah Ibu periksa? Udah. Ada merasa keterbatasan gerak leher? Enggak. Tidak ada. Ada riwayat pembesaran tiroid? Enggak. Riwayat keluarga yang tiroid? Enggak ada. Nggak ada. Untuk payudara, apakah ada benjolan? Enggak. Nyeri? Enggak. Ada Ibu periksa? Udah. Apakah ada keluar cairan dari puting susu? Enggak. Enggak ada. Konsul. Lanjut ke pernapasan. Apakah ada batuk? Enggak. Sesak Tidak ada. napas? Enggak. Batuk berdarah? Enggak. Batuk berdahak? Riwayat asma? Enggak. Alergi pernapasan? Enggak. Nah, untuk jantung, kardiovaskuler, bukan nyeri, ada perasaan nyeri atau tidak nyaman di dada? Udah biasa aja. Ada berdebar-debar? Enggak. Ada batuk tengah malam? Enggak. Ada bengkak nggak Ibu kaki? Ada Enggak. varises? Iya. Varises ada. Sebelah Ada kanan. perubahan pada warna kaki? Tidak. Untuk pencernaan, apakah ada kesulitan menelan? Tidak. Ada mual, muntah, Enggak. batuk, muntah darah? Tidak ada. Untuk pengecapan dan pembauan, apakah ada Ibu penurunan kemampuan untuk melakukan pengecapan rasa seperti gula, garam, mentega? Enggak, biasa aja. Tidak ada. Masak nggak kasinan, Bu? Enggak. Enggak. Nah, untuk hari ini sampai sini dulu ya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.